kalau kita membuat satu buku karya, buku biografi, akan ada penutupnya, Mas. Oh iya. Kilimanjaro adalah penutup petualangan seorang Roni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu seorang yang bisa dibilang sedikit gila. Di samping saya sudah ada namanya Roni Hartono. Dulu waktu saya pertama kali ini Mas Roni melihat tayangan di salah satu stasiun TV, TV swasta waktu ya di ada satu judul yang sangat menarik, saya kira itu cara gila mendaki gunung. Ini betul ya? Lebih tepatnya mendaki gunung dengan cara gila ya. Oh iya, mendaki gunung dengan cara gila. Bisa diperkenalkan dulu Mas Roni, latar belakangnya bagaimana, siapa Mas Roni ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Hartono. Saya dari Komunitas Sepeda Tua Indonesia, Kosti Pemkab Kendal, dan anggota dari Pendaki Indonesia. Salam hormat buat sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke. Tetap semangat. Oke, kembali lagi Mas Roni terkait dengan tayangan di televisi swasta itu. Iya. Cara gila mendaki gunung ya? Mendaki gunung dengan cara gila. Mendaki gunung dengan cara gila. Iya. Ini saya rasa ini sesuatu yang sangat unik ini Mas Roni ya. Itu gilanya itu di mana sih Mas? Ya, mungkin bisa dikatakan gila kan pada umumnya kan mendaki ke gunung itu kan bawa carrier ya kan, tampak bawa carrier. Ya maksudnya yang ringan-ringan saja lah kita mendaki gunung, simple gitu. Ini mungkin sedikit orang lain menganggap gila karena mendaki gunung bawa sepeda ontel. Bawa itu kan sepeda ontel. Bawa sepeda ontel. Bawa badan aja udah berat ya. Iya betul. Apalagi bawa sepeda ontel. Iya. Itu di kayu atau gimana ceritanya itu? Ada beberapa cara ketika kita mendaki gunung bawa sepeda ontel. Yang pertama di gunung itu kan biasanya ada jalan datar ya, lurus. Kita goes selagi bisa kita goes, itu yang pertama. Digoes gak bisa baru kita tuntun, kita dorong. Itu yang kedua. Didorong gak bisa baru kita menggunakan cara yang ketiga. Apa itu? Sepedanya kita panggul. Wah, sampai benar-benar gila kalau itu. Iya, kalau itu memang. Biasanya sepeda yang dinaikin sekarang sepeda yang naikin orang ini. Iya, seperti itu. Menarik sekali di Roni. Tapi kira-kira motivasi yang menjadi memunculkan ide itu supaya Bang Roni bisa naik gunung dengan sepeda ontel itu gimana? Idenya awalnya bagaimana itu? Saya mencoba menggali informasi sesuatu yang tidak ada itu apa. Jadi katakanlah yang tidak ada menjadi ada. Jadi saya termotivasi dulu dengan. Tapi bukan mengada-ada kan? Tidak. Iya. Termotivasi, boleh kan termotivasi dengan semangat sahabat atau seseorang yang sangat luar biasa menurut saya waktu itu, yaitu Bang Sabar Gorgi, kaki satu dari pendaki dari Solo Raya. Bang Sabar Gorgi, kalau nggak salah waktu itu Bang Sabar juga tampil di televisi itu ya? Iya betul. Saya masih ingat itu. Beliau orangnya tinggi besar ya. Iya. Tapi semangatnya luar biasa, dan yang menjadi bangga saya terhadap beliau, dengan kaki satu beliau bisa memberikan yang terbaik dan bisa membentangkan sangsaka merah putih di gunung, di atap-atap tertinggi di dunia. Itu yang saya membuat saya salut. Ya keren banget memang. Iya. Kalau nggak salah beliaunya sudah mencapai 7 puncak tertinggi kalau nggak salah. Iya, Seven Summit kalau nggak ya, betul lah. Nah itu memang sangat luar biasa sekali. Iya betul, sangat luar biasa sekali. Jadi saya termotivasi dengan semangat beliau. Terus yang kedua ini dengan ontel ya. Ontel itu saya termotivasi dengan sosok Bung Karno ya.
Iya, Bung Karno. Ya. Apalagi waktu itu saya melihat Bung Karno dengan Ibu Fatmawati berboncengan, meskipun itu hanya foto itu ya, kalau dilihat itu. Saya termotivasi dengan Bung Karno. Menurut saya Bung Karno adalah Bapak Ontel Indonesia sejati, tidak ada tergantikan. Itu terlihat sangat romantis sekali kalau saya lihat. Betul. Saya juga pernah lihat fotonya itu kalau. Iya. Fotonya berboncengan, foto sudah lama ya, hitam putih kalau nggak salah itu. Betul. Saya juga pernah melihat. Nah, itu memang sangat menarik sekali ya. Ada sesuatu yang apa ya, menginspirasi ya. Iya. Jadi ontel itu adalah salah satu transportasi darat yang sangat ramah sekali terhadap lingkungan. Ramah terhadap lingkungan. Ya, bukan badan menjadi sehat ya kan? Betul. Iya. Badan sehat. Karena banyak olahraga di situ. Berkeringat tentunya. Iya. Jadi ada tema di dunia ontel ya. Iya. Satu sepeda, sejuta saudara. Jadi satu sepeda ini bisa katakanlah kalau kita keliling Indonesia ya. Jadi banyak kita silaturahmi dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya seperti itulah temanya. Tapi sangat menurut saya pas sekali, keren sekali, karena kita bisa bersilaturahmi dengan lintas komunitas, berbagai ragam suku budaya, adat istiadat. Dengan sepeda ontel kita bisa mengenal Indonesia dari dekat. Kenali, dekati, dan cintai. Mantap sekali. Iya. Tapi memang gini Mas Roni ya, saya lihat memang ontel di Indonesia itu sangat menjamur. Betul. Saya di kampung saya aja hampir setiap akhir pekan itu ada komunitas ontel yang berkumpul di alun-alun kota itu ya. Mereka nggak tua nggak muda, mereka ngumpul bareng. Mereka seperti apa ya, satu komunitas atau satu kelompok yang sangat solid. Iya. Mereka sangat solidaritasnya sangat tinggi sekali. Solidaritasnya sangat tinggi, luar biasa memang. Apalagi ketika ada event ya, terutama Jawa Timur, Mas. Jawa Timur itu barometernya Indonesia, bahkan dunia. Iya. Bahkan bisa dikatakan satu kabupaten itu, luar biasa, Mas. Satu kecamatan itu terkadang ada 2 komunitas di situ. Iya. Apalagi kalau di Jawa Timur loh. Iya. Apalagi kalau ada event, Mas. Iya. Andai kata gini, Mas punya komunitas, saya punya komunitas. Mas bisa membuat acara di komunitas tersebut, bisa mengundang ribuan orang, bisa hadir di acara Mas. Mas bisa, saya pun juga harus bisa. Kayak gitu. Bersaing jadi ya. Iya, bersaing dengan sehat gitu kan. Untuk sebuah komunitas yang ya itu tadi ya, satu sepeda sejuta saudara. Betul sekali ya. Menarik sekali itu ya. Terus ini ceritanya ini Bang Roni datang ke sini bawa sesuatu yang saya kira ini apa ya? Ada. Nah, itu sampel, Mas, sampel tanah. Sampel apa ini? Itu sampel tanah, Mas. Saya ambil kemarin di ujung terakhir ya, di ekspedisi terakhir di titik tengah Indonesia. Tepatnya di Umpungan, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi. Iya. Mungkin baru tahu ya kalau ternyata di Indonesia itu ada titik tengahnya. Gitu. Saya juga baru tahu. Iya. Kalau Jawa saya mungkin tahu ya, kalau di Jawa. Iya, alhamdulillah. Kebetulan 8 penjuru, 8 tanah dan 8 air sudah saya ambil sampelnya. Dan ini adalah sampel terakhir, yaitu di titik tengahnya Indonesia. Mungkin tanah tersebut akan saya persembahkan kepada 2 tokoh menurut saya yang berhak menerima. Mungkin yang lainnya pun juga menerima, cuma mungkin kita kedepankan 2 tokoh tersebut. 2 tokoh. Kalau boleh tahu siapa ini, Mas? Pertama, karena kita komunitas ya, Mas ya. Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Mungkin tanah tersebut akan saya persembahkan kepada Ketua Kosti Umum, Ketua Kosti Pusat. Sudah sewajarnya ya. Iya, karena harus masuk di komunitas Kosti ya kan. Betul. Yang kedua, nanti akan saya persembahkan tanah tersebut kepada idola saya. Siapa ini? Mas Deddy Kobuser. Iya, mantap banget ini. Insya Allah kalau Tuhan menghendaki, saya ingin silaturahmi dengan beliau.
semoga beliau membukakan pintu. Amin, amin. Saya doakan itu Mas, mudah-mudahan bisa. Dan sudi kiranya menerima kehadiran saya dengan tampil ya seperti ini apa adanya. Ya mudah-mudahan Mas Deddy Corbuzier juga nonton ya, bisa melihat, bisa mendengarkan apa yang betul Mas Roni inginkan ya, mengharapkan dari Bang Deddy Corbuzier ya. Tapi kalau menurut saya nggak salah kalau ada julukan gila tadi itu ya. Iya, iya. Keliling Indonesia di berapa? 8 titik. Di 8 penjuru Nusantara ya. Itu diantaranya di Setar kemarin kita ambil di 0 km, kilometer 0 Indonesia Sabang. Itu yang pertama sih ya. Sabang. Yang kedua kita ambil kemarin di ujung yang kedua di Mentawai. Ikutnya provinsi Sumatera Barat. Terus yang ketiga kita ambil di Natuna, ikutnya Kepulauan Riau, dan yang keempat, ujung yang keempat kita ambil Nunukan, Kalimantan Utara. Dan yang kelima kita ambil di Danau Rotendao, itu tanah yang ujung kelima ya. Ujung keenam kemarin kita ambil di Maluku Utara ya, tepatnya di Tidore ya. Yang ketujuh kita ambil di titik 0 km Merauke, Papua Selatan. Dan alhamdulillah yang terakhir ujung yang ke-8 kita ambil di Miangas atau Talaut, Kabupaten Talaut. Dan ini adalah titik tengah Indonesia yang terakhir ya. Ya benar-benar gila Mas, maksudnya ini gini, keliling Indonesia cuman hanya ngambil tanah. Iya. Itu aja. Iya. Jadi ngambil apa-apa lagi? Selain kita menjalin silaturahmi sesama anak bangsa lintas komunitas, ya tujuan kita salah satunya adalah mengumpulkan tanah dan air dari 8 penjuru. Ketika kita nyampe di satu tempat atau satu tujuan, nggak hanya asal kita ngambil gitu kan. Mungkin ada ikatan batin kita komunikasi dengan almarhum ya. Artinya kita minta izin untuk mengambil tanah tersebut. Ya alhamdulillah selama ini dengan ketulusan hati, keikhlasan, semua berjalan dengan baik meskipun ada kendala-kendala kecil gitu ya. Oh gitu. Kendalanya apa ini kira-kira? Ya kendalanya karena medannya Mas, medan yang untuk proses pengambilan atau mengumpulkan tanah itu kan cukup beresiko ya, apalagi dengan terjal ekstrimnya jalan. Ketika kita harus menggayuh ratusan kilo kayak gitu hanya untuk mengumpulkan tanah tersebut gitu. Jadi medan yang ekstrim itu perbukitan atau bentuknya apa? Jalannya sangat panjang atau cuacanya bagaimana atau ya selain jalannya perbukitan ekstrim, apalagi dengan adanya cuaca yang begitu tidak mendukung ya pada waktu itu, tapi karena dengan niat kita ingin silaturahmi atau datang hadir di tempat tersebut, ya mau tidak mau kita harus melakukannya. Tapi semua yang kita lakukan dengan tujuan baik, positif. Tapi ngomong-ngomong Mas Roni, kalau tadi Mas Roni bilang ada ikatan dengan almarhum. Iya. Artinya ini adalah tanah bisa dikatakan disakralkan. Oh, tanah sakral. Iya, tanah disakralkan. Salah satunya kemarin waktu di ujung yang ke-8 ya, kita ngambil di makam Raja Talaut. Artinya kita sudah minta izin sama almarhum yang meninggal di situ untuk mengambil tanah tersebut. Terus biasanya kan ada juru kunci itu Mas? Ada juru kunci, pada waktu itu kan cuaca kan memang hujan ya, hujan deras. Jadi kita nggak sempat untuk hadir atau berkunjung silaturahmi ke juru kuncinya karena memang benar-benar hujan pada waktu itu. Apa nggak beresiko kalau gini nih? Ya alhamdulillah. Kalau beresiko kan artinya mungkin saya tidur dimimpiin beliau, kembalikan tanahku, misalkan kayak gitu toh. Atau mungkin ada yang mengikuti beratnya langkah saya. Tapi selama ini kita alhamdulillah nggak terjadi apa-apa di 8 penjuru itu. Nah, kalau ini kayaknya mungkin sudah metafisik ya. Iya. Kita nggak akan bahaskan itulah. Iya. Kita lewat lah itu. Siap. Jadi
ini memang tanah-tanah sakral dari titik-titik yang 8 penjuru. Iya. 8 Kayak penjuru salah satu Nusantara contoh Mas gitu. ya, sangat unik sekali. Pada waktu itu saya ada di Natuna. Aha. Sebelum saya mengumpulkan tanah dan air dari di tempat di Natuna itu, saya silaturahmi dengan kepala dinas pariwisata. Artinya, Oh, iya? saya selain izin minta petunjuk dari beliau. Pak, izin sebelumnya saya mohon maaf bila saya ada hilap dan salah, bila saya mengganggu. Ya, ada apa Mas? Ini Pak, izin saya mau mengambil atau mengumpulkan tanah, terutama tanah dari Natuna. Kalau kita mengambil tanah tersebut, yang tepat itu di mana? Jadi beliau dengan enjoynya, dengan asiknya, beliau langsung bilang, Mas Roni harus goes dari kota Natuna, Kabupaten Natuna, itu ke Keramat Binjai. Itu jaraknya 50 kilo Mas, lebih. 50 kilo. Ya, jadi saya mengambil tanah tersebut di makam Keramat Binjai. Tapi pada waktu itu ada juru kuncinya yang mengantarkan. Alhamdulillah diterima dengan baik. Saya pun juga izin sama almarhum yang meninggal, iya. dan juga sama juru kuncinya. Diizinkan waktu itu. Iya, alhamdulillah diizinkan, nggak terjadi apa-apa. Karena menurut informasi yang saya dapatkan, kenapa harus mengambil tanah di Keramat Binjai? Karena menurut informasi, tanah Keramat Binjai itu adalah cikal bakalnya Natuna. Kayak gitu. Cikal bakal. Iya. Ada cerita nggak tentang itu? Ya alhamdulillah diizinkan. Nggak, maksudnya ada cerita nggak tentang cikal bakalnya Natuna? Ada. Gimana itu ceritanya? Ya salah Cerita satunya cerita tentang itu. sebelum adanya Natuna, jadi di tempat itulah dulu adanya tempat yang sekarang dikeramatkan gitu kan, yaitu Keramat Binjai. Atau mungkin ini itu tanah awal. Iya. Natuna kan kepulauan gitu Iya, ya. betul. Natuna itu kan kepulauan. Jadi mungkin apakah itu menjadi tanah awal munculnya kepulauan yang ada Ya, itu, atau bisa jadi seperti itu. keren sekali. Jadi ya alhamdulillah sangat luar biasa itu kita bisa berkunjung, apalagi di tempat yang terpencil, terjauh. Ya sekarang akses menuju ke sana pun juga bisa melalui juru kunci tersebut, melalui kapal nelayan nih. Tapi masih belum tahu ya ceritanya bagaimana, Iya. belum tahu ya. Dulu sih sedikit kita tahu, mungkin dulu ada semacam satu kerajaan, terus ada terdampar di tempat tersebut. Cerita-ceritanya seperti itu Mas. Mungkin lebih detailnya mungkin ya waktu itu kan kita kan waktu ya, karena harus berhadapan dengan waktu. Karena kita harus melalui proses yang panjang, belum jadi lewat akhirnya. Iya, akhirnya lewat. Tapi yang terpenting kita bersyukur kita diizinkan untuk mengambil tanah tersebut. Ngomong-ngomong ini, sudah berapa ekspedisi sih tadi Mas Roni? Ada 7 Mas. 7. Itu ekspedisi apa aja yang kira-kira ditempuh sama Mas Roni ini? Pertama di tahun 2001 sampai 2006 Mas ya. Itu saya pernah melakukan jalan kaki keliling Indonesia. Jalan kaki keliling Indonesia. Oh benar-benar gila ini. Gila bener ini. 4 tahun 4 bulan 5 hari. Waktu itu kan masih 27 provinsi. Naik angkutan atau gimana? Ya kalau memang aksesnya itu menuju hutan ya kita lewat hutan. Kalau akses jalannya nggak kurang kerjaan atau gimana? Ini kan angkutan udah banyak kan? Iya. Kenapa kok nggak naik angkutan aja keliling Indonesia-nya? Kalau dulu kan jarang ada angkutan Mas, tahun-tahun demikian kan. Itu banyak-banyaknya toh. Iya. Dulu kan masih 27 provinsi, sekarang berapa? Dengar-dengar ada 39 ya Mas. Termasuk Papua. Iya. Betul lah. Jadi selanjutnya ekspedisi apa lagi nih setelah jalan kaki keliling selama 4 tahun? Saya pernah juga melakukan ekspedisi dengan menggunakan sepeda ontel melalui 4 penjuru Nusantara. Dari Sabang, Merauke, dari Pulau Danarute sampai Pulau Miangas. Ambil tanah juga? Jadi tidak. Waktu itu cuma ngambil dokumentasi saja Mas ya. Itu tahun berapa itu kira-kira? Itu 2010 ya sampai 2012. Cuman 2 tahun. Makan waktu 1 tahun 6 bulan. 1,5 tahun berarti ya? Iya, 1,5 tahun.
1 tahun 6 bulan. Terus selanjutnya setelah itu? Ini yang menurut tadi yang gila itu mendaki gunung di Indonesia dengan membawa sepeda ontel 45 gunung di Indonesia. Salah satu. Itu memakan waktu ya kurang lebih 3 tahun lah Mas. Karena kita lakukan semua dengan hati, tanpa sponsor. Bagaimana caranya tanpa sponsor kita bisa berkarya untuk negeri? Tanpa sponsor. Iya. Berjuang sendiri berarti. Betul. Dengan modal sendiri. Modal sendiri dan sedikit banyak kita terbantu juga dari komunitas kita, Mas. Ada support dari betul. dari komunitas. Nah itu tadi ya, 1 ontel 1 juta saudara. Itu mungkin yang jadi patokan ya. Iya, betul. Mereka bisa membantu kita di mana aja ya. Iya. Oke. Solidaritasnya sangat kuat. Sangat kuat, sangat tinggi. Saya akui itu teman-teman ontelis ya kalau nggak salah. Ontelis. Sebutannya gitu ya. Iya, ontelis bisa, goeser bisa. Wah, ada 2. Ada juga ontelista. Itu sebutan apa? Ontelista sebutan juga. Ada juga Sri Kandi. Banyak banget. Iya, Sri Kandi Nusantara. Jadi ada memang di situ tempat-tempat khusus, ada ontelis, ada goeser, ontelista, Sebentar. Sri Kandi. Tempat atau komunitas ini? Ya, komunitas, Mas. Komunitas. Ya, komunitas dari sepeda tua Indonesia itu. Jadi ada banyak komunitas ternyata ya. Iya. Saya tahunya cuman Kosti itu aja sih. Iya, komunitas sepeda tua Indonesia. Yang lain saya belum tahu. Iya, baru ini saya dengar emang. Tapi menarik sekali ya. Iya. Ada support dari mereka sampai perjalanan itu berhasil gitu ya. Iya. Jadi nggak salah kalau saya mohon maaf ya, saya sebut orang Bang Andi Noya ini yang waktu itu mau wawancara ya. Iya. Tidak salah kalau beliau menyebut Bang Roni ini gila gitu. Iya. Oke, setelah itu perjalanan apa lagi yang sudah dari sebenarnya kan di ekspedisi 45 gunung itu kan sebenarnya kan data yang saya dapatkan kan 48 Mas ya. 48 gunung. Tapi yang diakui 45 karena 3 data kita menyampaikannya terlambat. Yang mengakui siapa? Dari alhamdulillah sudah mendapatkan pengakuan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Disingkat LEPRIT. Itu setara dengan MURI. LEPRIT. Setara dengan MURI. Iya. Jadi udah masuk rekor Indonesia itu ya? Bisa dikatakan demikian karena kan belum ada Mas di Indonesia maupun dunia mendaki sebanyak itu, apalagi dengan bawa sepeda ontel. Ya bener gila tau itu. Iya. Ya tadi yang keempat Mas ya. Iya. Yang keempat itu kalau tidak salah saya mewakili. Oh tidak. Ada ekspedisi keempat itu kita merangkul ya dengan beberapa teman kawan lintas kota ya. Pada waktu itu kita dalam rangka mengenang Hari Pahlawan. Oh ya? Ya. Kita sepakat dengan teman-teman waktu itu, kita diskusi musyawarah. Ayo, oke, siap. Kemana? Ke Gunung Ungaran. Oke. Jadi 10 pemuda, 10 kota, dari 10 kota ini ya, membawa ontel 10 ontel Mas. Kita bawa, kita angkat rame-rame ke Gunung Ungaran. Upacara di sana Mas. 10 kota. Iya. 10 ontel. 10 ontel. 10 pemuda. Upacara di situ Mas. Ini adalah misi nasionalisme ya. Iya, betul. Ternyata punya jiwa nasionalis juga ya. Iya. Alhamdulillah. Itu gimana ceritanya itu? Ceritanya gini. Kan dalam sejarah ya kita mencari sesuatu yang unik ya. Yang pada waktu itu saya dengan teman-teman, ayo kita upacara di Gunung Ungaran. Tapi kalau bisa sedikit menantang. Apa menantangnya? Ya kita harus bawa ontel, laki-laki ataupun perempuan. Jadi ada juga yang bawa laki-laki Mas, bawa sepeda laki-laki, bawa sepeda perempuan. Jadi kan imbang gitu kan, sesuai dengan logonya Kosti tuh ada laki-laki tuh. Iya. Tapi alhamdulillah di ekspedisi mengenang Hari Pahlawan itu kita mendapatkan penghargaan juga Mas dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. LEPRIT tadi lagi? Iya, LEPRIT tadi. Sering-sering ya dapat itu?
Mungkin karena sudah menjadi apa ya, menurut saya leprit itu adalah sekarang ini nggak main-main loh leprit ini. Iya, setingkat dengan Muri ya. Iya, setingkat dengan Muri. Dibilang setingkat. Saya belum tahu juga sih leprit itu bagaimana, tapi kalau dia setingkat dengan Muri artinya itu rekornya udah diakui secara nasional. Betul. Wow. Itu mewah sekali berarti. Ya, direkturnya kita kenal baik dengan beliau. Beliau ya kita sebutin nggak jadi masalah tuh, nggak apa-apa. Itu Bapak Paulus Pangkah. Paulus Pangkah. Jadi kantornya ada di Semarang. Oh, di Semarang. Iya, betul. Sama dengan Muri dong. Iya. Beliau dulu asalnya dari Muri, Mas. Oh, gitu. Iya, akhirnya membuat lembaga sendiri. Oh. Kebetulan beliau menjadi direkturnya. Iya, alhamdulillah ketika Roni berpetualang beliau selalu mensupport. Pasti beliau bertanya-tanya, ide gila apa lagi ini mau ditongolkan kayak gitu. Yang saya garis bawahi pasti gilanya ini loh. Iya, selalu ada gilanya ini. Betul. Tapi selama perjalanan dari ekspedisi ketiga dan keempat, kendala-kendala apa saja sih yang paling sering dialami? Secara jujur aja Mas ya, ini kan tadi yang saya bilang sama Mas, kita tanpa sponsor ya. Iya, betul. Ketika kita kehabisan uang untuk melakukan sebuah perjalanan, kita bekerja Mas. Mampir dulu, baru parkir dulu ini. Parkir dulu, itu yang buat lama kerja, ini. Terkadang kita manggul ya, kayak kuli ya. Manggul beras. Wow. Kayak gitu. Terkadang kita ikut ngecat, ngelas itu. Kayak seperti itu. Kalau sudah uang sudah terkumpul misalkan 200.000 atau 150.000 baru kita lanjutkan lagi. Pokoknya cukup lah buat perjalanan, lanjut lagi. Yang terpenting selama kita berkarya itu, berpetualang, jangan sampai kita menodong ya, istilahnya minta-minta. Minta-minta. Iya, kalau bisa dengan keringat kita kan lebih apa ya, lebih afdol ya. Asik Mas, kita nikmati semua proses perjalanan itu dengan ketulusan hati. Ngomong-ngomong gini Mas, kalau dilihat dari semua perjalanan dari sampai 4 ya, belum sampai yang ke-7 ini ya, sampai ke-4 aja, ada nggak nilai kepuasan dari semua perjalanan itu? Kalau bisa dikatakan kepuasan, saya dapat Mas. Tapi jujur, belum 100%. Kenapa seperti itu? Saya bukan siapa-siapa, ya kan? Saya hanya petualangan kecil. Sesuatu yang berharga menurut saya adalah seperti yang tadi saya bilang, bangsa Bargorgi mengibarkan sangsaka merah putih, semua orang bangga. Saya merinding, sekarang ini pun merinding. Kalau saya menangis bisa menangis. Bang sabar ya. Karena saya bukan siapa-siapa dan saya belum apa-apa, hanya bisa memberikan sebuah karya kecil untuk negeri. Begitu. Oke, setelah itu kemudian perjalanan apa lagi? Petualangan yang kelima ya, pada waktu itu alhamdulillah saya terpilih mewakili Jawa Tengah dalam acara event internasional ya. Itu 10 pemuda-pemudi dari 10 anak Indonesia ikut serta dalam acara IFKA internasional. Itu gowes Mas ya. IFKA internasional veteran apa ya, veteran saya lupa itu apa namanya ya, itulah. Oke lah, lewat. Lanjut aja. Luar biasa. Jadi pada waktu itu kan 2 orang ya, khususnya Jawa Tengah. Saya mewakili cuma 2 orang dari Jawa Tengah. Jawa Tengah 2 orang, itu Sukoharjo yang namanya Mas Purwanto, dan saya mewakili Kendal. Terus ada juga perwakilan dari Bali, ada 2 orang, cewek sama cowok. Terus perwakilan dari Banten 1 orang, dari Medan 1 orang, Jawa Timur Mas malah 1 orang. Oh ya? Iya, dari Tuban ada kemarin. Dari Tuban, Pak Bambang namanya. Itu bos kemana itu? Ya kemarin dari Banten ke Bali ya. 1.500 km. Oh, itu kan dihadiri oleh seluruh negara di dunia.
Semua goeser dunia. Ya, maksudnya komunitas ontel di dunia itu hadir di Bali. Oh, komunitas ontel dunia. Iya, komunitas ontel di dunia. Ramai sekali dong kalau gitu ya. Kalau Indonesia kan namanya kan Kosti, Mas Indo, wadahnya ya. Kalau dunia IFKA kayak gitu. Oh, Kostinya dunia itu namanya IFKA. Iya, kalau sepak bola itu seperti FIFA dengan PSSI gitu. Betul ya. Ya. Tapi jangan salah, Mas, Indonesia adalah barometernya dunia. Kok bisa seperti itu? Iya, karena komunitas terbesarnya ada di Indonesia, terutama di Jawa Terbesarnya. Timur. Iya. Malah di Jawa Timur. Jawa Timur. Wah, jadi patokannya Jawa Timur. Jawa Timur semua. Sama kalau gitu. Saya pernah pernah datang ke suatu kampung ini. Jadi kampung itu tempatnya bisa dibilang terisolir, jauh dari kampung yang lain. Ada sekitar, kalau mau masuk ke kampung itu dari kampung terakhir itu sekitar ada 5 kilo lebih mungkin ya. Dan itu naik bukit, kampungnya itu di atas bukit. Iya. Itu hanya sebuah dusun. Tapi di dusun itu ternyata ada fasilitas. Iya. Setara dengan kecamatan. Oh, ada puskesmas, ada lab, ini lengkap banget di sana ternyata. Saya kaget. Ini fasilitas setara dengan kecamatan kok ditaruh di dusun terpencil gitu kan. Betul. Ternyata ini di Jawa Timur juga, Mas. Di sana itu ternyata dia adalah indikator dari penyebaran penyakit pes dunia. Iya betul. Dan ini langsung diawasi oleh WHO. Wih. Iya. Kita ada di Indonesia juga. Langsung dipantau ya. Konyolnya ketika saya membuat satu kegiatan di sana, saya tanpa izin waktu itu. Ya memang kegiatan sosial gitu. Betul. Ya. Tapi izin lingkungannya belum dapat. Nah akhirnya saya ditegur. Oh gitu. Ditegur langsung dari ID provinsi. Kebetulan waktu itu ID provinsi yang walaupun lah kok ternyata kebetulan teman saya juga itu waktu itu. Jadi ya alhamdulillah kita bisa selesaikan itu dengan baik-baik lah, secara kekeluargaan gitu. Akhirnya ya selesai lah. Saya baru tahu itu kalau ternyata di Indonesia juga ada indikator yang seperti itu. Sama ya, indikator ontel di dunia ternyata juga sama dengan PES di dunia. Iya. Ternyata ontel di Indonesia juga berpengaruh besar. Jadi itulah Mas, kita melestarikan budaya ontel ya. Tadi kan di ekspedisi kelima ya Mas ya. Ya ada satu lagi ekspedisi yang ke-6. Itu saya tetap prinsip saya ya alhamdulillah sampai sekarang ya konsisten ya terhadap ontel. Masih konsisten. Jadi saya goes pakai sepeda ontel, bawa sepeda ontel dari Sabang sampai Merauke dengan waktu pada waktu itu 105 hari. Goes Sabang Merauke dengan waktu 105 hari. Sabang Merauke. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah punya rute tersendiri Mas. Udah punya rute sendiri? Iya. Itu jalan tikus atau gimana itu? Ada. Jadi kita ngambil rute sederhana untuk menggapai Sabang Merauke dengan waktu goes singkat tapi menantang, sedikit menantang gitu ya. Jadi tidak memakan waktu yang cukup lama gitu kan. Jadi diawali start dari 0 km Sabang ya. Berarti ada shortcut gitu ya? Iya betul. Dari Sabang kita naik kapal feri ke Banda Aceh kita goes ya sampai ke Medan. Dari Medan kita goes lagi lewat lintas timur ya sampai ke Lampung. Dari Lampung kita nyebrang ke Bakahuni, Merak ya, ke Merak. Terus kita gayo sampai ke Surabaya. Dari Surabaya baru kita nyebrang ke Makassar. Makassar terus kita gayo sampai ke Bitung. Dari Bitung tinggal ada transportasi kapal, tinggal naik kapal ke jurusan Merauke. Ngilang jadi ya? Iya betul. Kalau kita ngambil lebih cepat. Iya lebih cepat. Kalau kita ngambil jarak Bali, NTB, NTT cukup panjang. Malah panjang kan? Tapi lebih singkat lagi dari Surabaya langsung ke Merauke ada. Tapi kan menantangnya kan kurang. Itu. Jadi sedikit kita menantang gitu kan. Tapi dengan target yang tidak begitu lama, ya waktu lagi ya. Oke. Kira-kira perjalanan itu menghabiskan sepeda berapa ini Mas Roni? Ya cukup satu Mas. Cuma satu aja? Satu. Jadi nggak pernah rusak atau nggak pernah? Ya kalau rusak travel itu pasti. Paling-paling ya pecah ban,
Oh. Ya, mungkin asnya, dratnya halus. Terus kalau dengan kondisi yang seperti itu bagaimana? Itulah bagaimana kita, ya kemarin kita juga banyak belajar dari proses perjalanan ini. Kemarin kita kan asnya itu kan dratnya kan halus kan. Kalau kita kepasang mur, kendor lagi. Jadi kita kemarin kita akalin, kita pakai kawat. Itu sangat membantu sekali. Meskipun tidak ada mur, bener-bener itu kawat itu hanya diikat gitu, diikat keras gitu kan, padat, itu bisa membantu, malah bisa menggantikan posisi sementara mur itu tadi. Tapi sementara tuh ya alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan toh sepedanya. Tapi kondisi sekarang masih pakai kawat. Kemarin sudah kita ganti mas waktu di Makassar. Jadi kawan-kawan di Makassar nggak tega lihat. Iya, Mas Roni lagi. Jadi kawan-kawan itu kalau dengar lihat saya itu udah pasti nggak tega. Tragis nasibnya gitu ya. Ya yang penting kan kita bisa membawa diri, menjaga sikap sopan santun kita ketika kita kemanapun berada. Ya sangat ironis sekali ternyata betul. Ya. Seorang petualang yang sudah keliling Indonesia ternyata hanya beli as saja nggak bisa gitu. Iya. Lantas selanjutnya bagaimana untuk perjalanan yang selanjutnya? Ini kan ya ini petualangan yang ke-7 ya, ekspedisi Cinta Tanah Air melalui 8 penjuru. Yang terakhir ini kemarin. Iya. Jadi startnya mulai kapan ya? Startnya pada tanggal 6 Juni 2022 di titik 0 km Sabang. Dengan jujur bang ya, kita akui bahwa data ekspedisi 8 penjuru Nusantara ini kan saya dapatkan dari komunitas besar ya di Indonesia. Semua orang kalau pendaki Indonesia atau pecinta alam atau sahabat lestari semua pasti pada kenal yang namanya Wanadri ya. Oh iya. Ya saya jadi bingung ini mas. Iya. Mas Roni ini sebenarnya komunitasnya ontel atau komunitas pecinta alam atau bagaimana? Jadi bisa dikatakan saya adalah sahabat lestari atau bisa dikatakan saya penggiat alam dan bisa juga pendaki alam. Indonesia. Iya. Oh, anggota pendaki Indonesia juga. Saya anggota dari pendaki Indonesia. Ya alhamdulillah dari respon dari kawan-kawan sangat membantu sekali, sangat mendukung. Jadi gini mas ya, dua hobi, dua komunitas kita jadikan satu di dalam sebuah petualangan. Di merger gitu ya? Iya betul. Di mix ada ide ini, akhirnya muncul ini ya? Betul. Bagaimana caranya? Ya saya paham, pasti ada timbul pro kontra, suka atau tidak suka di situ. Tapi semua kita lakukan dengan enjoy, santai. Yang penting kita melakukannya dengan hal yang positif saja. Ya awalnya ke kawan-kawan tidak mendukung, tidak begitu merespon. Jadi karena ada karya, ada prestasi tersebutlah kawan-kawan sampai sekarang detik ini alhamdulillah selalu sangat mensupport, mendukung. Support ya. Menarik sekali. Yang ke-7 lagi ekspedisi apa namanya? 8 penjuru Nusantara. 8 penjuru. Iya. Yang ke-7. Ya itu data yang saya ambil dari Wanadri. Jadi dengan jujur tidak 100% data dari Wanadri itu saya ambil karena saya tidak mau menjiplak karya dari Wanadri yang begitu luar biasa menurut saya. Saya sangat menghargai, menghormati beliau. Makanya ada beberapa titik yang memang tidak saya ambil. Lewat berarti? Iya, lewat. Jadi nggak mau plagiat. Betul. Walaupun sedikit plagiat. Iya. Wanadri punya versi. Punya versi juga. Versinya sendiri. Saya juga punya versi saya sendiri, meskipun dengan keterbatasan yang saya miliki. Tapi saya mengucapkan beribu terima kasih karena sudah diberikan data tersebut ya. Sangat-sangat membantu yang tidak dulunya, yang tidak saya tahu, tidak kenal. Sedikit banyak kita banyak belajar, banyak terbantu dengan data tersebut. Terima kasih untuk Wanadri berarti. Wanadri, terima kasih. Wanadri luar biasa. Sangat terbantu dengan data yang diberikan Wanadri. Betul.
Bahkan Wanadri memberikan data itu nggak sembarangan orang, Mas, karena beliau banyak senior dari Wanadri bilangnya gini, Mas Roni, carilah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu baru keren. Wanadri bilangnya gitu. Oh, ya. Motivasi juga ya itu. Iya, betul. Jadi saya dulu gini, Mas, ketika saya silaturahmi di Wanadri ya, jadi kita bicara sedikit tentang Wanadri karena sesuai dengan apa yang ada ya. Ketika saya silaturahmi di Wanadri, ini para senior, junior semua pada ngumpul, Mas. Ada beberapa senior itu luar biasa, Mas. Beliau bilang, Mas Roni, saya mau nanya, tapi jangan marah ya. Iya Bang, saya bilang gitu. Saya gemetar, Bang. Ini di hadapan saya semua orang-orang hebat ya, orang-orang luar biasa yang mempunyai skill yang oh, begitu luar biasa. Saya mau nanya Mas Roni, tapi Mas Roni jangan marah. Pak Nadri bilangnya gini, saya tidak bangga Mas Roni pernah keliling Indonesia dengan berjalan kaki selama 4 tahun 4 bulan 5 hari. Dan saya tidak bangga Mas Roni pernah ngontel goes melalui 4 penjuru Nusantara. Tapi yang saya bangga dari Mas Roni mendaki gunung dengan bawa sepeda ontel. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada, keren. Langsung tiba-tiba Bang, saya kaget itu. Diberikan piagam penghargaan dari Wanadri. Beliau bilang gini, senior, ini atas nama keluarga besar Wanadri. Jatuh gini, semua itu junior di situ melongo. Wih, keren sekali dapat piagam penghargaan dari Wanadri. Ini apresiasi bagus dari Wanadri. Iya, ya. Betul. Saya bersyukur sekali bisa bersilaturahmi di Wanadri dan berkunjung di Wanadri. Padahal yang saya dengar nih, untuk mendapatkan apresiasi dari Wanadri itu kan susah banget ya. Iya, susah banget saya kira itu. Jadi butuh sebuah perjuangan yang sangat-sangat berat kayaknya itu ya. Tapi dengan datang saja udah dapat penghargaan, piagam penghargaan. Ya karena ada beberapa kawan dari Wanadri itu memantau perkembangan petualangan saya, Mas ya. Oh iya. Wih, kayaknya ini unik ini, mendaki gunung bawa sepeda ontel ini nggak ada ini dalam sejarah. Nah, itulah. Tapi kira-kira gini, Pak, yang melatar belakangi atau yang sebelumnya ini ya, dari awal dulu belajar mendaki gunungnya bagaimana, terus kemudian sampai ketemu ontel, akhirnya di merger sampai mendaki gunung dengan ontel ini kisahnya bagaimana sih? Dulu itu saya mengenal ontel, Mas. Itu nggak jauh sebelum mengenal ontel. Ya. Dulu saya mendaki dulu belajar ya. Ontel dulu. Belajar itu dari mendaki gunung, Mas. Dari mendaki gunung dulu. Awalnya itu dulu saya belajar mengenal gunung atau mendaki gunung itu dari Gunung Arjuna. Jawa Timur juga masih. Itu ternyata Gunung Arjuna itu angker. Ternyata Jawa Timur. Dari Jawa Tengah cuman belajarnya di Jawa Timur. Domisili di Jawa Tengah. Belajar dari kecil kan di Jawa Timur, di Gunung Arjuna. Dari kecil. Emang aslinya mana ini? Kelahiran Surabaya, besar di Malang, keluarga besar ada di Bangil, Pasuruan. Nyabrang. Domisili di Kendal, Jawa Tengah. Tapi menurut saya Kendal maupun Jawa Timur, ya Kendal rumah kedua lah. Tapi bukan rumah pertama berarti. Ya tetaplah Jawa Timur. Darahnya kan masih Jawa Timur. Oh, darahnya Jawa Timur. Menarik sekali. Makanya belajarnya di Arjuna. Iya. Ya, di Arjuna itu saya banyak belajar, Mas. Iya. Dari sebuah proses kegagalan. Gagal dalam hal apa ini? Gagal dalam hal apa ini? Dulu kan masih kecil, Mas. Oh iya. Iya, masih SMP. Jadi kalau kakak kelas di barat kata ya, mendaki, saya ikut di belakang. Kakak nyampe di puncak, saya nunggu di bawah. Oh iya. Saya belum berani. Dulu juga saya punya ponakan ya, di Bangil itu. Belajar sama dia juga, mendaki gunung itu juga di Arjuna sama Belirang. Iya.
diomelin terus itu. Tapi asik Diomelin sama ponakan deh. bukan pamannya yang ngomelin, tapi ponakannya yang ponakannya balik gitu ya. Iya, tapi ya kita belajar kan bukan hanya dengan orang tua saja kan, dengan ponakan pun kita banyak belajar ya, tentang penghijauan, tentang sampah, itu banyak kita belajar dari ponakan itu. Le, nanti kalau pulang jangan lupa sampah. Malah saya bilang gini, siap dan gitu kok. Setidaknya sampah kita sendiri harus kita bawa turun. Ya idealnya memang seperti itu. Iya, idealnya memang seperti itu. Jadi apa yang kita bawa, kalau bisa jangan sampai meninggalkan jejak. Betul sekali. Ya kita belajar di situ. Dulu saya belum mengenal Semeru, belum mengenal Rinjani, Tambora, Kerinci, apalagi Loser ya. Ya alhamdulillah kita belajar. Menurut saya Arjuna adalah bapak, Welirang adalah ibu, di Api tengah-tengah, ya kan? Anak dan anaknya, kembar satu, kembar dua. Iya. Oh, ya, menurut saya pribadi Mas ya. Jadi kan orang punya versi masing-masing ya. Menurut saya pribadi, gunung itu adalah rumah, adalah istana, ada pintunya, kuncinya ada di dalam diri kita. Jadi bisa masuknya dengan diri kita sendiri yang buka. Tergantung itu si pembawanya ya. Oh iya, betul, si pembawanya. Makanya banyak kawan-kawan mendaki hilang. Oh iya, tersesat. Itu menurut Mas Roni sendiri gimana itu? Ya karena menurut saya dia belum punya kuncinya. Oh, belum punya kuncinya. Iya. Tersesat yang lewat jendela akhirnya. Bukan lewat pintunya dulu ya. Pintunya kan banyak sebenarnya, banyak pintu, banyak di segala arah. Cuma tergantung hati niat kita saja. Alam itu adalah seperti sahabat. Jadikanlah alam sebagai sahabat kita. Ya, alam adalah sahabat. Iya, itu sangat luar biasa. Tapi saya pernah mendapat sebuah kata bijak ya ini ya. Itu dalam bahasa Sanskerta. Kurang lebih bunyinya adalah natura artis magistra. Alam itu adalah guru yang utama. Betul. Jadi dari alam itu kita bisa belajar banyak di sana. Kita bisa mengenal tentang diri kita, kita bisa mengenal tentang Tuhan kita, kita bisa mengenal tentang tatanan kehidupan di jagat raya, kita bisa mengenal apapun yang ada di jagat ini. Iya, betul. Makanya kalau di gunung pun saya juga berhati-hati, Mas. Saya tidak berani ngomong sembarangan. Etika pasti dipakai berarti ya. Iya, harus apalagi motong babatin pohon ditebang seenaknya, coret-coret. Wah, itu bukan prinsip saya itu. Iya. Enggak banget berarti ya. Enggak banget berarti. Ya karena memang dampak dari pemotongan penggundulan hutan itu kan juga dampaknya dari hulu ke hilir. Iya, betul. Bukan hanya di satu tempat saja, tapi dari hulu ke hilir. Ya kan? Akhirnya ya kita tahu kalau belakangan ini kan banyak sekali bencana-bencana yang terjadi ya kan, apalagi dengan cuaca ekstrim yang kemarin itu seperti itu akhirnya. Nah, di mana-mana bencana itu kan. Betul. Tapi ada hikmah Mas, karena tadi kan saya banyak belajar di gunung ya. Masih ada hikmahnya juga ya. Tapi itu bisa kita terapkan di ontel Mas. Oh ya? Iya. Gimana itu ceritanya? Salah satu contoh gini, kita punya kawan di Bandung sama Mas Nikolas pada waktu itu, dan kawan-kawan yang ada di Jawa Timur, yaitu Mas Eko Gloyor ya, Cak Gloyor itu. Ketika ada event di salah satu daerah, misalkan di Mojokerto nih ada event komunitas ontel, mungkin bisa di komunitas Pol atau Pasoca sedang mengadakan acara. Ini otomatis kan mengundang berbagai komunitas Indonesia bisa hadir di acara tersebut. Tapi jangan salah Mas, kita punya hal positif yang bisa kita lakukan di situ. Apa itu? Mengambilin sampah Mas. Sampah kita kumpulin, kita taruh di trash bag, di kantong sampah itu. Kita kumpulin. Ya, alhamdulillah. Jadi pemulung akhirnya itu. Iya, pemulung sampah. Ya,
banyak lah ocehan teman-teman kayak gini. Tapi kita lakukan dengan hati tulus. Tapi alhamdulillah direspon positif. Jadi akhirnya respon positif. Alhamdulillah direspon positif. Ketika ada event dimanapun, pasti pasukan Goeser ikut terlibat mengambil sampah. Sekarang menarik sekali. ide itu sudah bergerak ke semua tempat, terutama di Pulau Jawa. Di Jawa? Ya, baru Jawa ya? Ya, baru Jawa. Alhamdulillah. Tapi sudah merembet sampai ke Lampung, Palembang. Ketika ada event, jangan lupa sampah. Yang melakukan ide itu adalah kawan-kawan kita dari Goeser, Mas. Jadi tergugah hatinya. Jadi ayo nularkan penyakit. Iya. Mulung tadi ya? Mulung. Kan hal positif kan, Mas. Oh iya. Menarik sekali. Tapi kalau menurut saya memulung itu juga salah satu bentuk dari aksi konservasi secara real kan, saya bilang itu. Karena dengan mengumpulkan sampah-sampah itu kemudian ditempatkan pada tempat yang semestinya, harusnya semestinya itu kan bisa mengurangi dampak dari pencemaran gitu. Ya, setidaknya kita mengajak lah dengan kawan-kawan, bukan hanya dari Goeser ya, dari Ontelista, Ontelis, komunitas lain. Ayo kita ambilin sampah. Ini kan sampah-sampah kita yang buat acara kan kita. Ya setidaknya kita ikut berpartisipasi lah. Bener, nanti ada yang pihak lain lah yang untuk menyapu atau mengambilin, tapi setidaknya kita kan punya kesadaran di situ. Minimal kita berbuat lah apa yang kita punya gitu. Menarik sekali itu Mas Roni. Itu yang ketujuh ya? Iya. Tapi yang ketujuh ini apa sih yang dicari sebenarnya? Persahabatan sudah kita dapat, terus ya kan? Persaudaraan sudah kita dapat, petualangan sudah kita dapat. Ya kita bersyukur semua itu sudah kita dapatkan. Tapi mungkin ada satu mimpi Bang Sia yang tertunda. Mimpi yang tertunda. Kayak judul sinetron aja ini. Jadi boleh kan sebagai anak bangsa ingin melakukan sesuatu. Apalagi sedikit banyak kita akan, ya setidaknya kita bisa mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Ya ingin melakukan pendakian di Gunung Kilimanjaro di Afrika. Kilimanjaro, Kenya. Oh, menarik. Tanzania ya. Tanzania ya. Ya, Tanzania. Jadi rencananya kan insya Allah kan nanti kan habis pemilu ya. Kita goes dari Indonesia, terus kita ambil lintas Asia. Tapi saya terketuk hati saya Mas, setelah dari Asia nanti ingin umroh dulu. Mampir dulu? Iya, mumpung sempat. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih dengan perjalanan yang seperti itu ya, lintas Asia otomatis ada birokrasi yang harus dipenuhi toh. Betul. Antar negara. Betul. Itu biasa ada harus melalui imigrasi ya. Itu bagaimana diceritanya kalau kan gini Mas ya, saya kan punya sahabat ya. Iya. Sahabat yang semua orang punya sahabat kok. Iya. Punya kawan yang sudah pernah melakukan goes ke Mekah. Goes ke Mekah. Kebetulan kawan tersebut itu dari Mapala Benua di Gorontalo. Masih Mapala lagi ya? Iya, betul. Lingkupnya antara Mapala, Ontelis gitu aja ya. Iya. Mapala tersebut pernah melakukan goes dari Gorontalo ke Mekah selama 1 tahun 6 bulan. Dan rencana habis dari sini Mas, kita mau silaturahmi ke kawan. Jadi saya ingin banyak belajar dari beliau. Kalau kita ingin ke Mekah, kita melewati negara mana saja, terus negara mana yang tidak bisa kita singgahi, terus persiapan-persiapan apa saja yang kita butuhkan sebelum kita melangkah, sebelum kita mengayu ke sana. Seperti itu.
mungkin setidaknya kita ada gambaran gitu Mas. Iya, iya. Ya mungkin paspor, visa, mungkin itu yang Kendala ya. kendalanya, betul. Terus ngomong-ngomong, supaya itu terpenuhi bagaimana ceritanya? Ya, Bagaimana caranya supaya itu terpenuhi? ya Otomatis kan itu harus dipenuhi toh ya. betul. Saya mohon dengan sangat hormat ya, mohon dengan hormat. Mungkin habis dari sini, saya akan melakukan petualangan arah pulang kan. Tapi sebelum saya pulang, saya ingin ke Jakarta. Ke Jakarta dulu. Iya, ingin Mampir Jakarta maksudnya. Iya, ada salah satu. Pulangnya ke Kendal, mampirnya ke Jakarta. Iya, dari Ini mampir apa? tidak. Gini Mas, rencananya kita ngambil lintas selatan ya. Oh iya. Nanti dari mana? Dari Jogja kita ambil sampai ke wilayah Jawa Barat langsung ke Jakarta. Gitu Jadi ya. muter dia Purwokerto. Jadi ada salah satu idola Mas yang ingin saya bersilaturahmi dengan beliau. Mas Deddy Kobuser. Oh Mas Deddy. Iya. Semoga Mas Deddy mendengar ya. Iya. Ingin silaturahmi dengan beliau. Ya mungkin sebagai baliknya kita akan mempersembahkan sebuah karya kecil, Tanah dan Air dari 8 Penjuru. Menarik sekali. Nah, kenapa sih kok harus ketemu Mas Deddy? Ya, Kenapa sih harus ketemu Mas Deddy? kalau bagi saya pribadi ya, Mas Deddy ya beliau orang luar Mau minta duit biasa. sama Mas Deddy gitu dah. Tahan mental ya. Bang Deddy kan tahan mental juga. Oke. Bukan minta uang dari Mas Deddy, cuma minta bantuan dari Mas Deddy Bantuan apa tuh yang bisa diberikan? untuk melelang sepeda ontel. Oh, loh, ini mau dilelang terus nanti kalau berjalannya pakai apa ini? Ya, dana tersebut 20% atau 30% itu bukan hak milik saya, akan saya sumbangkan ke yatim piatu, dan mungkin banyaklah orang-orang yang membutuhkan. Yang 70% untuk ya modal kita menuju goes ke lintas Asia Afrika itu, plus ke Kilimanjaro. Kalau itu dilelang sepeda ya, sepeda yang di depan itu dilelang. Iya. Terus ngontelnya pakai apa ini? Ya di Jakarta kan saya punya sahabat Mas, punya kawan ya. Pinjam. Pinjam ontelnya untuk pulang ke jauh. Ternyata pinjam ya. Iya. Tapi kawan-kawan siap kok. Artinya kalau kita pinjam kawan-kawan itu nggak jadi masalah. Nggak ada masalah. Iya. Itu tadi ya. Satu ontel untuk Saudara. saudara. Sejuta umat lah saudara. Tapi sepeda ontel ini ada namanya tersendiri. Oh ya? Ya, kalau dulu kan yang sepeda ontel yang saya pakai 5 ekspedisi itu punya nama tersendiri, Pertiwi Nusantara. Oh iya, Ya. Pertiwi Nusantara. Kalau ini sepeda ontelnya saya kasih nama Pusar Nusantara. Pusar itu artinya kan kayak ini Mas ya kan. Kalau dalam bahasa Jawa itu udel. Iya, udel. Tengah-tengahnya. Karena kenapa? Karena Udel Pusar ya. itu kita ngambil di sebuah desa namanya Umpengan di Sopeng, titik tengah Indonesia. Nusantara karena sepeda ontel itu sudah melewati atau menjelajahi 8 penjuru Nusantara. 8 Plus penjuru. tadi itu ya, Iya. punjernya tadi. Iya, Pusar Nusantara. Pusar Nusantara. Itu ya mungkin ya seperti itulah nama yang saya berikan. Menarik sekali itu. Iya. Ya. Pusar Nusantara. Pusar Nusantara. Ya historinya ya mungkin satu poin kebanggaan tersendiri kan satu-satunya komunitas beroda kendaraannya ini kita berkendaraan ontel yang sudah menggapai 8 penjuru ditambah titik tengahnya Indonesia. Oh, yang lain belum ada ini? Belum ada, perdana dan pertama. Motor belum ada? Belum. Nah, kan ada juga kan yang keliling dunia, keliling Iya. Indonesia juga pakai motor, ada yang juga Iya. pakai Vespa kalau nggak salah. Kalau itu ya. keliling Indonesia itu kan mereka kan tidak fokus di 8 penjuru, fokusnya kan di 30, kalau sekarang ya 39 provinsi yang harus mereka singgahi. Oh. Itu kalau keliling Jadi Indonesia. antar provinsi. Iya. Perjalanan. Kalau ekspedisi 8 penjuru ya 8 penjuru Nusantara. Ya fokusnya di 8 titik itu. Mungkin di daerah lain cuma Lewat. numpang lewat.
gitu saja. Jadi kalaupun apa namanya dilewatin, kalau itu bukan posnya udah lewat aja gitu. Iya. Satu dua kota lewat gitu aja. Ya paling permisi izin numpang lewat itu aja. Kalau pas di Kalimantan ini Mas, di Kalimantan kan ada hutan luas tuh ya. Iya. Nah itu kira-kira kalau pas lagi pernah nggak sih masuk hutan terus ada kendala apa gitu, nggak ketemu orang, sendirian? Ya. Susah banget kan kalau gitu. Kalau ekspedisi kemarin itu ya kita pakai ini apa Pusar Nusantara. Kendalanya kemarin itu jeblok Mas ya, pecah ban. Oh pecah ban. Pecah ban luar dalam. Luar dalam. Iya. Nah terus itu gimana ceritanya? Kan itu kan nggak ada skatulistiwa Mas ya. Nggak ada skatulistiwa. Panasnya luar biasa. Apalagi dengan medan jalan turun menanjak naik turun. Menguras tenaga. Ya luar biasa. Jadi untuk mengatasinya kemarin tuh saya terbantu dengan orang Mas. Oh masih ketemu orang ternyata ya? Alhamdulillah, jujur saja Mas. Ini bengkel sepeda itu kan nggak ada di waktu saya dapat pecah ban itu. Akhirnya terbantu dengan orang sedang melintas. Kebetulan ada orang. Ya ada melintas. Ayo Mas. Dengan ikhlas beliau mengantarkan saya ke tempat di kota tujuan yang akan saya tuju waktu itu. Karena di sana ada bengkel sepeda gitu. Jauh nggak kira-kira? Lumayan Mas, 60 kilo. 60 kilo? 60 kilo. Iya. Itu kalau di sini perjalanan 60 kilo bisa 1 jam lebih. Iya. Naik motor ya. Apalagi tanjakannya tinggi-tinggi lagi. Terus itu dipanggul gitu sepedanya? Enggak, kita taruhin ada mobil pick up terbuka itu. Oh, pakai pick up. Iya. Ya. Kalau pakai pick up nggak usah nanya kalau. Ya, betul. Ya kita jujur saja Mas, kalau untuk ekspedisi 8 penjuru Nusantara ini kan tidak 100% kita goes. Karena waktu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini ketika kita ngambil di ujung terakhir kemarin di titik tengah Indonesia memakan waktu 8 bulan. Itu 8 bulan itu menurut teman-teman informasi yang saya dapatkan termasuk cepat sekali. Cepat. Iya. Tapi kan nggak murni goes toh. Iya betul. Meskipun tidak murni goes kan luar biasa itu Mas. Tapi selama perjalanan dari awal apa namanya ekspedisi yang pertama sampai ekspedisi yang terakhir itu kan itu ada jeda atau langsung lanjut atau bagaimana? Ada jeda. Oh, ada jeda. Ada jeda. Ya. Ada jeda waktu gitu kan. Ya kayak kemarin waktu pas corona kan kita tidak melakukan ekspedisi. Ya, bersyukur kita ada di Kendal waktu itu. Pas pandemi itu ya? Iya, pandemi. Itu pandemi selama 2 tahun. Itu liburnya 2 tahun berarti? Iya. Libur 2 tahun. Ngapain aja Mas? Ya semua berduka ya. Kita sebagai anak bangsa semua orang lagi menderita pada waktu itu. Tapi ada hikmah yang kita bisa petik di corona itu ya, virus corona itu. Jadi selama 2 tahun memang saya tidak kemana-mana Mas. Di Kendal aja? Ya di Kendal saja. Jadi hikmah yang saya petik Mas, saya bersama teman-teman lintas komunitas pada waktu itu kita berbagi masker. Oh masih ada kegiatan sosial ya? Ada kegiatan sosial. Walaupun nggak dalam perjalanan ekspedisi, masih ada kegiatan sosial yang masih bisa dilakukan gitu ya? Betul. Jadi kan gini Mas ya, selama ini kan di dalam petualangan saya kan selalu mengeksplor kota lain, daerah lain. Ketika ada corona, apa yang bisa kita perbuat untuk Kendal? Selama ini kan saya mengabaikan Kendal. Saya tidak peduli dengan Kendal. Ternyata hikmahnya ketika ada corona, saya ada sumbangsi kecil untuk Kendal. Jadi saya punya tabungan pada waktu itu 5.600.000 saya pecah. Ayo kita beli masker. Terus kita bantu paket sembako kayak gitu. Seorang Roni yang terkenal di seluruh penjuru dunia, penjuru Indonesia ya? Ya. Ternyata
di Kendal terkenal nggak kira-kira ini? Alhamdulillah. Dulu Ada yang tahu nggak kira-kira? tahu lah. Langsung tahu ya. Untuk ada yang tahu ya. Alhamdulillah dulu memang saya tidak kenal Mas ya namanya komunitas yang ada di Kendal. Ketika ada corona Baru kenal Mas. Lucu ini namanya. Jadi baru kita kenal semua lintas komunitas di situ. Berbagi masker, bansos, kegiatan berbagi nasi bungkus. Kita selalu ikut bersama-sama penanaman, ngambilin sampah di pantai. Jadi kita ada kegiatan di situ. Menarik ya? Ya selama 2 tahun itu luar biasa. Ya setidaknya saya memberikan sesuatu meskipun itu hanya kecil. Tapi ya saya bersyukur bisa memberikan sesuatu untuk Kendal. Untuk Kendal ya? Ya untuk Kendal tercinta. Dari semua perjalanan itu Mas ya, dari ekspedisi awal sampai ekspedisi yang terakhir, kira-kira kalau boleh nanya, apa sih yang menjadi apa ya sih yang didapatkan secara pribadi, entah itu kepuasan kah atau itu secara kerohanian kah, atau mungkin ada orang yang bertujuan melakukan sebuah perjalanan itu ya kan atas dasar pencarian jati diri atau bisa jadi mencari ketenangan batin atau mencari kerohanian deh, ketenangan secara rohani kan, mungkin ada yang seperti itu ya. Iya. Kalau Mas Rudi sendiri gimana ini? Itu kan berawal dari panggilan jiwa ya. Jadi jiwa. ada ikatan batin yang sangat kuat. Ya saya sendiri merasa bersyukur. Artinya kok saya terus berpetualang, kenapa tidak ada roni-roni lain? Nggak capek Mas? Kalau capek pasti capek Mas. Capek ya? Lelah pasti lelah. Karena semua ini untuk Ibu Pertiwi. Untuk Ibu Pertiwi. Ya, saya merasa terpanggil di situ. Ayo kita berbuat sesuatu untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Ya. Dulu kenapa saya sih kok berpikir seperti itu? Ya, gini Mas ya. Semua kita lakukan dengan hati, berawal dari panggilan jiwa. Apa yang saya lakukan selama ini kan bukan mengada-ngada Mas. Itu memang benar-benar ketulusan dari seorang Roni. Tulus. Ya, tulus ikhlas dari hati. Tadi yang saya katakan sama Mas ya, kita berkarya ini tanpa sponsor. Iya. Ya, itu semua kita lakukan dengan hati, dengan tulus. Itu nanti ke Kilimanjaro juga. Saya tidak mengejar kekayaan di situ, tidak. Tapi ada kepuasan batin yang sangat kuat yang saya dapatkan dari proses perjalanan. Iya. Jadi nanti ke Kilimanjaro. Iya. Yang terakhir itu belajar tuh. Iya. Itu juga tanpa sponsor nantinya. Ya, ini harapan teman-teman ya, karena ke Kilimanjaro kan sedikit banyak kan saya sudah mengundang kawan-kawan ya. Oh iya. Kemarin sudah kita diskusi, kita kan sudah punya tim Mas. Ada tim. Rencananya 2 orang, ada yang mendampingi saya, goes dari Indonesia, Asia, umroh, Afrika, mendapatkan Kilimanjaro. Tapi tim yang lainnya nyusul naik pesawat. Nah, ya enak banget itu. Ya, otomatis kan ada biaya besar tuh. Iya, betul. Ini kawan-kawan di Kendal maupun di sahabat saya yang lain lagi berusaha keras. Kalau tuh memang ada pihak donatur ya mau membantu perjalanan seorang Roni dan kawan-kawan nanti, saya siap menerimanya. Karena semua ya, itu siapa yang nggak siap kalau dikasih ya? Iya. Iya, saya juga siap dikasih. Panggilan jiwa ya seorang Roni. Satu tujuan saya Mas ke Kilimanjaro. Iya. Mengibarkan sang saka merah putih di gunung api tertinggi di dunia. Gunung api. Di situ baru saya bisa dibilang puas dan bangga sebagai anak Indonesia. Ya. Terus setelah itu kemana lagi nih ceritanya? Setelah itu kalau kita membuat satu buku karya, buku biografi, akan ada penutupnya Mas. Oh iya. Kilimanjaro adalah penutup petualangan
seorang Roni. Setelah itu berarti akan pensiun gitu. Iya, kan pasti ada generasi-generasi Roni yang lain kan. Tinggal kita memberikan apa yang kita punya, kita tularkan. Apa yang kita punya. Menarik sekali. Ke kawan-kawan. Jadi kalau kita mau keliling Indonesia itu seperti apa, nanti kita bisa ngasih penjelasan. Referensi ya, jadi referensi gitu. Generasi yang selanjutnya untuk motivasi mereka gitu. Iya, benar seperti itu. Menarik sekali nih. Jadi itu adalah cita-citanya Mas Roni ya. Sangat inspiratif sekali ya. Jadi memang ada sebuah pepatah mengatakan orang itu tidak akan mati ketika namanya selalu dikenang. Betul. Walaupun jasadnya sudah dikubur, tapi dia akan tetap hidup. Seperti itu ya. Jadi dulu itu waktu saya jalan kaki Mas ya keliling Indonesia, saya pernah yang berjumpa dengan mantan ajudan Bung Karno yang masih hidup. Itu beliau Bapak Joko Suwarno dari Fak-Fak ya. Fak-Fak Papua ya. Beliau pernah memberikan sebuah kata mutiara. Jadikanlah dirimu di dalam apa itu apa, tanda tanya. Karena kamu belum apa-apa, tanda tanya. Jadi mungkin saya banyak harus belajar dan belajar Mas ya. Iya. Karena kita bukan apa-apa ya. Iya, betul. Makanya kita harus tetap belajar. Betul. Iya. Menarik sekali Bang Roni. Oke, terima kasih Bang Roni sudah hadir di sini. Sudah mampir di tempat kita di sini ya. Iya. Walaupun tempatnya seadanya seperti ini ya. Mohon maaf kalau ya sudah ngajak ngobrol dengan panjang sekali ini. Ya, terima kasih juga saya sampaikan karena sudah mengundang saya. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat Roni dari Sabang sampai Merauke yang sedang nanti menonton ya, Oke. Tetap semangat berkarya untuk negeri. Untuk teman-teman penonton yang ada di sana, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng ya, biar bisa mengikuti kisah-kisah ini terus. Sampai ketemu lagi dan salam Indonesia. Thank you.